Dari Mehmet, apa yang dijelaskan? Terima kasih Yang Mulia. Yang saya sampaikan di kampung saya, Kampung Cikaso, RT 03, RW 02, yaitu ada aparat yang dipimpin camat yel-yelan memakai baju Prabowo Gibran di malam hari. Waktunya jam 9, tempatnya di Ketua RW. Yang memimpin, yang mengatakan 1, 2, 3-nya Pak Camat, yang baris Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua Sekretariat PPS. Camat mana Pak? Camat Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Namanya siapa itu? Haji Rudianto SH. Kepala Desanya Haji Eka Surya Setiawan. Anggota sekretariat PPS-nya Puji Setiabudi. Operator desa Api Pudin. Bendahara desa Ahmad. Ketua RT 03 Sutarman, sebagai itu tempatnya itu Pak, di lokasinya. Terus yang lainnya Enjet, itu Ketua RW 02. Orang tersebut dipimpin oleh Camat Rudianto SH, itu yang dikatakan 1, 2, 3, dan yang memimpin di barisan itu sekretariat PPS, orang sekretariat PPS Puji Setiabudi. Semua ada berapa itu? Semuanya ada 7 orang berikut camat, tapi yang di belakangnya masyarakat banyak gitu Pak. Oh, berapa orang? Semua yang sudah ada bukti aja, yang sudah dipanggil ke Bawaslu itu kan saya tindak lanjuti, itu sudah 18 orang yang dipanggil. Saudara nggak ikut? Saya juga dipanggil, ikut hari pertama saya, hari kedua Pak Kepala Desa dan lain-lainnya itu hari kedua. Semuanya yang sudah dipanggil di Bawaslu itu 18 orang. Tapi sampai dengan hari ini saya tidak mendengar dan tidak tahu tindakannya itu seperti apa. Waktu kegiatan itu saudara ikut tidak? Waktu kegiatan di kampung saya melihat, karena itu di kampung saya, dekat saya. Tidak ikut ya tapi ya? Tapi tidak ikut saya, karena orang-orang itu semua sudah tahu bahwa saya orang kader PDI Perjuangan. Oh. Begitu Pak. Dan waktu itu, waktu kejadiannya itu kan malam hari Selasa malam Rabu, tanggal 6 malam tanggal 7. Pas tanggal 7-nya saya langsung laporkan ke Panwas. Ini sebentar, ini kegiatannya seperti apa sih Pak? Kegiatannya itu, mohon maaf ya saya praktekkan ya, sebentar ya, saya berdiri ya. Kan orang itu berbaris semua. Berbaris di lapangan ini, di depan rumah, di Ketua RT, Pak Camatnya di depan, yang di sininya Kepala Desa, yang di sininya tokoh masyarakat, yang ke satunya itu yang mimpin yelnya itu orang sekretariat PPS. Kami relawan Iing siap untuk memenangkan Prabowo Gibran 1 putaran, siap, katanya semua kan begitu. Camat HP-nya di sini dipegang gitu. Dan setelah itu ini 18 orang ya. Setelah itu gitu Pak Mehmet. Besoknya kan saya lapor ke Panwas. Saya lapor ke Panwas tanggal 7 jam 9 pagi. Laporkan, ditangani. Ada buktinya, bukti saya, laporannya saya udah berikan ke tim hukum saya. Bukan, Pak Mehmet nggak dokumentasikan lewat HP, lewat. Iya, waktu saya lapor, saya foto itunya, dokumenkan gitu. Setiap itu saya ada. Termasuk itu videonya ada, sudah saya serahkan ke tim hukum saya. Gitu. Wah, tim hukumnya sudah jadi bagian dari alat bukti, Pak? Udah Pak. Mulia. Jadi saya nggak ngarang-ngarang Pak, karena kan udah disumpah dari pagi. Iya. Saya orang Islam lagi puasa Pak. Jangan banyak pertanyaan yang berbulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasnya itu. Loh, Bapak di sini untuk ditanya. Karena saya nggak ngerti yang lain-lain selain daripada yang ada, yang saya alami, yang saya lihat. Iya. Saya nggak bisa ngarang, nggak bisa ngurangi, nggak bisa menambahi. Seperti itu. Sudah cukup. Kalau begitu,
Iya. Pak iya sudah. Gimana Pak? Enggak ditanya lagi, nanti ditanya yang lain. Sekarang Pak Mufti, apa yang dijelaskan Pak? Baik, Yang Mulia, saya ingin Dari kuasa hukum pemohon, silakan kalau akan. Baik, saya persilahkan kawan-kawan yang hendak mendalami ini sesuai dengan tugasnya masing-masing. Terima kasih Yang Mulia. Saya mulai Yang Mulia. Yang sudah ditanya hakim tidak perlu diulang lagi ya. Sedikit saja. Saudara Mehmet kemudian ketemu lagi nggak dengan camat itu? Ya. Bukan ketemu lagi Pak, kan saya ditelepon, dia mau ditemuin saya. Ketemu nggak? Sampai ketemu di samping rumahnya. Ya, terus gimana? Dia nelpon saya mau ketemu, artinya mau musyawarah permasalahan ini jangan sampai dilanjutkan begitu. Akhirnya ketemu sama saya bilang, ini Bapak ini kan sarjana hukum kata saya. Apa ini mau melawan hukum apa nggak ngerti hukum? Kan gitu sama saya. Akhirnya udah kita damai aja lah, Kak Mehmet, jangan sampai kita lanjut. Ya sementara kan saya namanya juga di depan pejabat, saya sama masyarakat biasa tukang tani. Oke aja bilangnya mah, tapi saya nggak mau begitu saja gitu. Kalau nggak saya bilangnya oke, takutnya saya ada intimidasi gitu. Tapi saya tetap ke Panwas lagi. Panwas itu tolong lanjutkan aja, kan gitu. Oleh Panwas dilanjutkan nggak, Pak Mehmet? Ya, saya ke Panwas, pulang dari Panwas itu Pak, kata Panwas kan awalnya dari Panwas, oke kami lanjutkan Pak Mehmet, kami selusuri ke lapangan. Kan terus saya pulang. Pas siangnya itu datang lagi Pak Kepala Desanya Haji Eka Surya Setiawan dengan Ketua IKADESnya Bapak Bisri, dengan supir camat Rudiantonya ke balong saya itu kan ada gubuk-gubuknya. Dia biasa kalau kata orang kami mah Banten sila tuh musyawarah. Katanya Kak Mehmet ini tolong kita gimana caranya ya secara pribadi jangan dilanjutkan karena ini kami lagi lengah, lagi meleng. Mohon maaf kami akui ini permasalahan kan gitu. Ya, terus kan saya juga masih dibawa kan sama masyarakat biasa. Itu kepada saya, ya oke lagi saja saya jawab. Tapi saya datang lagi ke Panwas. Gimana Panwas? Ini mau lanjut mau enggak? Tunggu Pak Mehmet sabar dulu, nanti Bawaslu yang bertindak, kami yang lapor ke Bawaslu. Nah, pas tanggal 21-nya betul saya dapat undangan dari Bawaslu. Surat tanda buktinya saya ada, saya serahkan ke tim hukum saya. Nah, di BAP saya di sana. Pas di BAP di sana, ini begini Pak Mehmet dikata dari Bawaslu. Pak Mehmet harus akui dengan yang sebenarnya kami sudah menyelusuri ke lapangan. Jadi si A si B-nya itu Pak Mehmet harus akur dengan temuan kami. Jawab ya. Oke kata saya. Kalau saya menjawab nggak akur berarti palsu saksinya kata saya. Akhirnya ditanya, yang ini siapa namanya Pak Mehmet? Apa betul ini Ustadz Asra? Kata saya bukan Ustadz Asra, kalau di kami ini Kiai Asra, imam kami. Oke, kan gitu. Terus yang ini siapa? Nah, yang ini Bapak Haji Eka Surya Setiawan, kepala desa kami. Betul katanya. Kalau yang ini siapa? Ini Puji Setiabudi adalah sekretariat PPS Desa Lebak yang sudah dilantik. Oke katanya. Yang ini siapa lagi? Kan berurutan gitu Pak. Iya. Biar berurutan. Kemudian kasus yang Pak Mehmet laporkan, nasibnya bagaimana kasusnya? Pak Mehmet, setelah saya laporkan, ya sampai sekarang berlanjut enggak? Justru sampai makanya saya ngomong ke Pak itu juga, ke Panwas lagi. Gimana Panwas? Bahwa katanya ya udah nanti juga ditindaklanjuti. Terus saya kan ada yang datang lagi dari Bawaslu yang panggilan terakhir. Ini bagaimana ini? Kan saya ada komunikasi dengan Panwas di luar sekretariat, di luar kantor ya. Ini Bawaslu kok nggak ada tindak lanjutnya kata saya. Saya gimana ini? Nanti Pak Mehmet sabar aja dulu. Sampai sekarang sabar-sabar aja, nggak ada tindak lanjutnya buktinya mah. Oke, cukup Pak Mehmet. Jadi mau gimana ini hukum kalau begini mah? Cukup Pak Mehmet. Nanti kita perjuangkan sama-sama. Ya. Hanya mengkonfirmasi Yang Mulia, izin untuk saksi Pak Mehmet. Melaporkannya ke Panwas Kecamatan ya Pak ya, atas nama Doni Firmansyah. Saya laporkan ke Panwas Kecamatan. Doni Firmansyah. Yang Bapak laporkan 2 orang ya? Maksudnya
ada yang Bapak sampaikan video berdurasi 30 detik, foto berikut kaos pasangan calon Gibran ya? Iya, Prabowo. video yang memakai kaos Prabowo Gibran. Ya. Oke. Jadi tapi nanti kami jelaskan dalam keterangan, tapi sudah diterima oleh. Apa laporannya di situ Bapak yang ada di Laporannya terlapor 1 Eka Surya Setiawan, Kepala Desa Lebak, dan juga Staris terlapornya Eka Surya Setiawan, dan juga terlapor 2 Fuzi Setiabudi. ya. Ini Ini sudah ditindaklanjuti yang mulia. Sudah ada teguran dari kami laporkan kepada Pemda Kabupaten Pandeglang untuk Haji Eka Surya Setiawan, dan juga Fuzi ada Staris PPS. Sudah kami sampaikan kepada KPU. Sudah Beliau Staris PPS, ya. Sudah kami ada rekomendasinya dari Bawaslu, akan kami sampaikan juga. Kok Pak Mehmet belum dapat? Karena beliau melaporkan pada, jadi kami anggap sebagai temuan. Jadi beliau melaporkan kepada Panwascam yang melaporkannya kepada Bawaslu Pandeglang untuk diperiksa. Demikian yang mulia. Terima kasih ya untuk ke-8 saksi atas keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan nanti.